Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi info kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau berbagi info tentang aturan baru pinjol di tahun 2024 tentang bunga, denda, serta penagihannya. Jadi untuk di malam hari ini saya ada info dari CNBC Indonesia tentang aturan baru pinjol di tahun 2024. Sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini langsung saja ya teman-teman, untuk aturan baru pinjol 2024 yang mengatur tentang bunga, denda, serta penagihannya. Untuk yang pertama, OJK menetapkan bunga dan biaya lain-lain itu yang awalnya 0,4% per hari, sekarang menjadi 0,1 sampai 0,3% per hari, teman-teman. Ini OJK membatasi bunga dari pinjol khusus pinjaman konsumtif jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Jadi ini OJK sudah membatasi bunganya, teman-teman. Jadi ini turun bunganya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi pinjol, perpinjolan, entah itu mau jalan galbay atau sudah gagal bayar, ini ada aturan baru ya agak sedikit meringankan teman-teman karena bunganya turun. Untuk yang kedua yaitu denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan untuk sektor produktif atau konsumtif. Denda per hari itu 0,1 teman-teman untuk di tahun 2024. Yang awalnya kalau tidak salah 0,4 per hari, sekarang menjadi 0,1% per hari. Untuk selanjutnya yang ketiga, tidak boleh pinjam lebih dari 3 plafon. Jadi debitur ataupun konsumen hanya bisa minjam di pinjol itu hanya 3 aplikasi, teman-teman. Maksimal itu, lebih dari itu sekarang ini tidak bisa. Nggak kayak dulu. Kalau dulu sampai 20-21 aplikasi, saya yang udah sampai puluhan aplikasi, teman-teman. Jadi kenapa OJK ini melarang lebih dari 3 pinjol? Karena agar mengurangi resiko gali lubang tutup lubang. Jadi berisiko sekali kalau misalnya lebih dari 3 pinjol, otomatis kan buka satu, misalnya mau nutup yang satu, kita buka yang baru. Gitu terus akhirnya ya numpuk, hutang kita numpuk dan bisa jadi berisiko tinggi, teman-teman. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, penagihannya hanya boleh sampai jam 8 malam. Nah, ini perlu teman-teman garis bawah ini. Sekarang OJK juga melarang lebih dari jam 8 malam untuk penagihannya. Entah itu penagihan DC yang datang ke rumah ataupun lewat online. Jadi ini aturan baru OJK, walaupun ini sampai sekarang belum ini ya teman-teman, masih banyak pelanggaran dari DC pinjol tersebut. Terkadang sampai jam 9, jam 10 malam juga masih WA, telepon ya teman-teman. Ini masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh oknum atau DC pinjol yang nggak bertanggung jawab itu. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5, memperketat aturan penagihan. Jadi OJK juga melarang penyelenggara pinjol untuk menagih menggunakan ancaman. Jadi sekarang ini diperketat lagi, teman-teman. Jadi nanti ada konsekuensinya kalau misalnya menagih menggunakan ancaman atau intimidasi, atau banyak sekali ya kita dipermalukan di media sosial, atau menginjak harga diri, atau kita dimaki-maki sampai kita dipermalukan. Itu udah sekarang OJK itu melarang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar, kalau misalnya masih ada oknum-oknum penagih pinjol yang melakukannya, ya dilapor aja.
laporkan aja gitu. Itu udah melanggar ketentuan OJK, teman-teman. Untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu kontak darurat bukan untuk menagih. Jadi kontak darurat bukan buat menagih hutang. Jadi kebanyakan sekarang ini yang lama juga saat ini juga masih ada, untuk kontak darurat itu dijadikan buat menagih, teman-teman. Kalau kita memasukkan kontak darurat keluarga, orang tua, teman itu saat ini makanya OJK itu melarang karena apa? Kontak darurat itu untuk sekarang ini kadang dijadikan buat menagih hutang. Kalau misalnya debiturnya aja konsumennya masih bisa dihubungi, tetap aja kontak darurat diuber-uber, ikut diintimidasi, ikut ditagih. Ini udah aturan baru di tahun 2024. Kontak darurat tidak boleh ditagih atau buat menagih hutang. Tapi kontak darurat itu hanya boleh untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, misalnya si debitur itu tidak bisa dihubungi, teman-teman. Jadi bukan untuk ditagih hutang. Untuk yang terakhir ini buat penyelenggara pinjolnya ini harus wajib bekerja sama asuransi. Jadi pinjol wajib asuransi, intinya seperti itu. Jadi untuk mengurangi resiko kemacetan mungkin juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi saat ini OJK juga menetapkan pinjol wajib asuransi. Ini udah yang terakhir. Dan sekali lagi buat teman-teman, ini tadi 7 aturan baru yang dibuat OJK untuk pinjol di tahun 2024. Selebihnya masalah untuk aturan ini mungkin ada teman-teman yang saat ini gagal bayar. Sekali lagi nggak usah khawatir karena kita ini nggak sendiri. Kalau memang belum ada dananya ya udah kita fokuskan kerja dulu, cari uang buat keluarga dulu, jangan mikirin pinjol. Masalah konsekuensinya kita nggak bayar, misalnya nanti didatangi ataupun resikonya macam-macam, ya kita harus terima resikonya. Apapun resikonya kita hadapi, teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir, saat ini OJK juga sangat ketat mengatur aturan tentang pinjol ini. Jadi buat teman-teman yang belum ada dana, nggak usah khawatir cari dana talangan dan sebagainya. Udah kita fokus kerja aja, kita urus keluarga aja. Mungkin hanya ini saja ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.